Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو منها النجاة من النار
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله إلى العالم جميعا بشيرا ونذيرا وبعثه الله رحمة مهداة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، اسمعوا معي قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang muslim, sebagai orang beriman, tentu kita semuanya berbahagia, riang gembira karena Allah Subhanahu wa taala kembali mengundang kita untuk pulang ke rumahnya. Rumah yang dimaksud bukan hanya masjid kita, tetapi yang dimaksud adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu dipersepsikan oleh ulama kita atau sering sekali didefinisikan sebagai undangan Allah untuk berrekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya Tuhan membuka pintu taubat kepada siapa saja yang telah melakukan kesalahan, telah melakukan dosa baik besar maupun kecil, untuk kembali kepadanya di bulan yang sangat suci ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tradisi Nabi ketika menjelang bulan Ramadan. Ini sekaligus menjadi renungan kita. Tradisi Nabi itu kalau sudah mau menjelang Ramadan atau memasuki bulan Ramadan, beliau menyampaikan pidato kenegaraan. Isinya tentang kedatangan bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, qad ataakum syahrun azim. Hai para manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang azim, mulia. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun yunazzilu fihi rahmata, bulan Allah menurunkan limpahan rahmatnya. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan, bulan di mana Allah menjadikan semua harinya adalah kewajiban berpuasa. Wa ja'ala qiyamahu qiyama lailihi tatawwu'an, dan menghidupkan malamnya sebagai sunnah
Man taqarraba ilaihi bi khaslatin minal khair kaman adda faridatan. Siapa yang melakukan sunnah di bulan ini, maka dia seolah-olah mengerjakan sesuatu yang fardu. Wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridah. Siapa yang melakukan satu kewajiban faridah yang wajib, maka dia dianggap melakukan 70 kali faridah. Itu salah satu konten pidato kenegaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sepatutnya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus berkomitmen agar supaya bulan suci ini bukan sebagai bulan rutinitas kita lewat tanpa ada kesadaran tentang keagungan dan kemuliaannya. Kita harus mengajak, membangun kesadaran kolektif kita dengan keluarga agar bulan suci ini menjadi bulan perubahan. Jangan hanya dijadikan sebagai bulan di mana kita rubah jadwal makan dan jadwal tidur saja. Tetapi kita harus menjadikannya bulan ini sebagai bulan yang merubah cara berpikir kita, merubah cara hidup kita, merubah mindset kita. Saya sering menggunakan kata populer, kita harus berkomitmen bulan ini menjadi bulan untuk naik kelas atau move on dari tradisi-tradisi yang manual menjadi tradisi yang berkualitas. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantangan besar umat Islam sekarang bukan lagi malas beribadah. Saya ulangi lagi, tantangan paling besar kita sekarang jamaah Jumat bukan lagi malas beribadah. Karena di mana-mana kita saksikan, kita bergembira melihat situasi dan kondisi keberagaman kita, Masya Allah. Umrah misalnya, itu ada orang berkali-kali umrah, baca Quran di masjid-masjid. Kita juga berbahagia melihatnya. Apalagi kalau kita bicara tentang haji. Tapi sekarang tantangan kita adalah karena terjadi pergeseran. Ibadah itu sebagai sesuatu yang kita wakafkan, kita niatkan, kita ikhlaskan untuk Allah, sekarang menjadi tontonan media sosial. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita bahwa salah satu syarat dari diterimanya ibadah, dia harus dipersembahkan 100% untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan kita sekarang, banyak orang beribadah, banyak orang bersedekah, berdakwah, lalu kemudian diposting di media sosial. Bahkan mereka kecewa, mereka tidak puas kalau setelah dia posting tidak ada yang like. Ini kan pertanda bahwa sekarang sudah bergeser. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang salaf dulu, para sahabat Nabi, begitu mereka menjaga keikhlasannya, kalau jam 12 malam, jam 2 malam, barulah keluar ke rumahnya, dia hamburkan dinar dan dirhamnya itu di jalan di mana di situ selalu dilewati orang-orang miskin. Itu bisa kita kontekstualisasikan sekarang. Masjid-masjid itu pasang barcode di situ. Bukan berarti bahwa celengan itu tidak bagus, tetapi boleh jadi itu bisa menjadi wadah untuk mengurangi keikhlasan kita. Jadi saya sampaikan tradisi sahabat ketika menjaga keikhlasannya bersedekah. Keluar dari rumahnya jam 2 malam,
tidak ada orang, lalu kemudian menghamburkan semua dirham dinarnya di jalan-jalan yang dilewati orang miskin. Itu bisa kita kontekstualisasikan untuk menjaga keikhlasan kita. Kita pasang barcode di mana-mana, orang jam 2 malam datang, atau kita mengupload di grup-grup supaya tinggal di. Jadi tidak ada orang lihat. Jangan seperti saudara-saudara kita pergi di Arab Saudi di depan Ka'bah menangis senangis-nangisnya, lalu kemudian disuruh temannya foto, diupload di media sosial. Umrah diupload. Ini yang dikatakan oleh salah seorang pemikir kita sebagai istilahnya kesalehan digital. Jadi dia saleh di media sosial saja. Sebenarnya kesalehan digital itu bentuknya ada dua, ada positif, ada negatif. Kalau kita baca Quran pakai smartphone, itu juga kesalehan digital namanya. Berzikir pakai apa begitu, itu kesalehan digital. Artinya kita menggunakan digital untuk menjadi orang saleh. Tapi bisa menjadi negatif. Menggunakan digital untuk memamerkan ibadah dan kesalehan kita. Itu yang saya maksud, bahwa tantangan kita sekarang bukan lagi karena kita malas, tetapi ternyata ibadah-ibadah kita itu tidak berkualitas. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang saya bacakan tadi, "Man kana yarju liqa'a rabbih", siapa yang ingin bercita-cita ketemu dengan Tuhannya, "falyamal amalan shalihan". Nah, ini salah satu instrumennya. Kalau kita mau ketemu dengan Allah, kita mau berjumpa dengan Allah, kita mau dekat dengan Allah, falyamal amalan shalihan. Kita harus melakukan kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan. Tapi tidak sampai di situ jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat yang kedua. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersekutukan Allah. Nah, sekarang terjemahan mempersekutukan itu tidak hanya terbatas pada menyembah berhala seperti orang dulu. Ada sekarang mempersekutukan Allah dengan cara kontemporer, yaitu apa tadi? Memamerkan kebaikan-kebaikannya. Ada cerita yang lucu, tapi ini jadi renungan. Ada orang bersedekah di masjid. Di amplopnya itu dia bilang hamba Allah. Tapi setelah pengurus mengumumkan bahwa hamba Allah 100 juta atau 10 juta, dia panggil temannya, dia bilang, "Oh, tahu tadi itu yang hamba Allah." Ini sudah berkurang karena dengan tidak langsung dia mau memperkenalkan bahwa yang 100 juta itu saya. Nah, gitu. Jadi ada cara-cara. Nah, ini harus dihindari jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi etika adab beribadah itu yang paling pertama, yang paling fundamental yang harus kita jaga adalah keikhlasan kita. Karena biar 1000 kali kita rakaat sholat tarawih, itu bisa saja valid, sah karena rukun syaratnya terpenuhi. Itu sah. Tapi dalam kajian Islam ada ibadah yang sah tapi tidak diterima. Itu harus diketahui oleh semua kita. Artinya tidak berpahala, zero. Jadi ada 2 orang yang sholat misalnya di masjid ini, satu dapat pahala besar karena keikhlasannya 24 karat, satu tidak dapat apa-apa karena keikhlasannya itu tidak terjamin. Jadi ada 2 syarat berdasarkan ayat itu tadi untuk kita dekat dengan Allah. Pertama, kita senantiasa melakukan ibadah, melakukan amal saleh, tapi jangan sama sekali lupa bahwa amal saleh yang diterima oleh Allah adalah amal saleh
yang 100% 24 karat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, etika beribadah itu adalah kita tidak boleh menyakiti orang. Banyak sekarang ini jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya perlu sampaikan, ada beberapa masjid itu emang kaga itu mage sebab nanang kaga. Nah sebab engka sedih tahu bersemangat sekali beribadah Pak. Membaca Qur'annya itu berteriak-teriak. Baca Qur'an di masjid teriak-teriak. Jadi yang lain terganggu. Nah ini beribadah namanya. Ya. Beribadah namanya, baca Qur'an tapi teriak-teriak. Jadi orang lari karena tidak mau bertengkar. Nah, satu. Yang kedua, itu sebabnya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, siapa yang di rumahnya makan bawang putih, bawang merah, jangan pergi ke masjid. Coba, apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya itu supaya yang di sampingnya tidak terganggu. Coba kalau kita rakaat takbir lalu terus ada orang takbir baunya bau bawang merah. Nah, itu yang disebut Nabi bawang merah. Tapi bisa juga dikontekskan. Kalau pergi ke masjid mandi lalu Ki. Karena banyak orang itu sakulu. Bukan satu orang yang naganggu Pak, satu masjid. Nah, jadi kalau ada orang sakulu, atasi dulu baru pergi ke masjid, karena itu nalarang Rasulullah. Meskipun kita mau salat tarawih, tapi kalau bawa badan keterlaluan itu mengganggu dan itu tidak ada nilainya. Karena ini yang jadi penutup, karena di dalam Islam tidak satu pun ibadah di dalam Islam kecuali memiliki kandungan aspek sosial Pak. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang salat di rumahnya dapat satu saja, tapi yang mau dapat 27 datang ke masjid. Padahal formatnya ibadah itu juga, tidak ada bedanya. Yang membedakan karena satu berdimensi sosial, satu tidak berdimensi sosial. Jadi kalau kita mau berkualitas di bulan suci Ramadan ini, yang pertama tadi itu sebenarnya banyak, cuma karena terbatas. Harus dipastikan niat ikhlas untuk Allah. Yang kedua, jangan sakiti orang ketika kita beribadah, karena sia-sia itu ibadah kalau ini tidak terjamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah ittaqullaha fima amarakum bihi wantahu amma nahakum anhu wa zajaru wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.